Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ya. Pembahasan latihan untuk persiapan PAT. Selanjutnya segitiga. Nah, di sini segitiga tetap harus tahu karakteristiknya. Oh, tadi ada yang terlupa di segi 4 ya, beberapa contoh. Karakteristik bukan hanya unsur-unsurnya seperti jumlah seluruh sudut itu berapa dan lain sebagainya. Misalkan segitiga, ingat segitiga jumlah seluruh sudutnya yaitu 180 derajat. Kayak misalkan ada soal segitiga siku-siku yang di sininya 30 misalkan derajat. Sisi ini ditanya berapa gitu kan. Ingat karakteristik siku-siku berarti siku-sikunya 90. Ini jumlah ketiganya harus 180 berarti kurang ini baru 120 kurang 60 derajat. Berarti yang ditanya yaitu 60 derajat. Harus tahu seperti itu karakteristiknya ya, harus paham. Nah, di sini di latihan diminta untuk cari keliling dan luas. Kalau kelilingnya gampang. Berarti 6 ditambah 5 ditambah 5. 16 cm. Kalau luasnya pun gampang yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya 6 dikali tingginya 4. 12 cm kuadrat. Nah, begitu juga kalau misalkan tidak diilustrasikan dengan gambar tapi diilustrasikan dengan kata-kata langsung. Diketahui luasnya ya 45 cm kuadrat ya, ini maaf kurang. Kemudian alasnya 9 cm. Yang dicari apa? Tingginya. Berarti bermodalkan dengan luas. Kita tahu luas itu setengah alas kali tinggi. 45 ini setengah, alasnya tahu 9, tingginya yang dicari ya. Dikali berarti 90, 9 dikali tinggi. Berarti tingginya 90 dibagi 9, 10 cm. Gampang ya. Oke, yang kedua Pitagoras ya, ingat cari Pitagoras teoremanya. Yang ketika sisi terpanjang ya, sisi terpanjang adalah akar dari kuadrat akar jumlah dari kuadrat dua sisi yang lainnya. Atau misalkan C kuadrat sama dengan ini, kalau misalkan C ini A ini B, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Ingat kalau yang terpanjang itu di jumlah. Kalau misalkan A kuadrat berarti C kuadrat dikurang B kuadrat. Dan B kuadrat berarti C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, di sini untuk menentukan mana sih sisi terpanjang ini enak kalau misalkan gambarnya kayak gini. Ingat sisi terpanjang adalah sisi di depan sudut siku-siku. Diingatkan ya, siku-siku. Oke, sisi AB bukan sisi terpanjang. Berarti AB itu akar dari 13. Ingat, ini bukan sisi terpanjang berarti dikurang 12. 169 dikurang 144. 25 akar dari bukan 25 hasilnya, akar dari 25 5 ya. Begitu juga ini yang dicari apa? Oh, sisi C ini karena siku-siku berarti sisi terpanjang. Akar dari karena sisi terpanjang dijumlah 8 kuadrat. 36 ditambah 64. Akarnya duluan makanya tulisnya ya, 110 cm. Lanjut. Nah, ini soal cerita. Oke, ada sebidang tanah kosong yang berbentuk persegi panjang. Ini masih ada tadi soal persegi panjang, biar kasih contoh lain cerita. Ukuran panjang lebar kita ilustrasikan dengan gambar supaya enak nih. Ini 20, yang ini 15. Di sekeliling tanah akan dipasang pagar kawat dengan biaya 10.000 per meter. Sekeliling berarti hubungannya dengan keliling. Berarti cari kelilingnya dulu. Oh sorry, ini 15 ya maksudnya. 20 tambah 20 tambah 15 tambah 15. 70 meter. Per meternya ya itu 10.000 berarti dikali aja, berarti biayanya 10.000 dikali 10.000 dikali 70. 700.000
ya. Nah, beda kasus kalau misalkan bukan per meter yang ditanya, per 2 meternya 10.000, berarti dibagi dulu 2 karena per 2 meter baru dikali 10.000. Nah, yang kedua enaknya langsung diilustrasikan. Ini sebuah tiang tingginya 5 berdiri tegak di atas sebuah tanah, misalkan tanahnya ya, sebuah tiang 5 meter. Dari ujung atas tiang atas ditarik tali sampai ke bawah, itu kalinya 13. Kemudian ditanya jarak yang di bawah nih, patok tiang itu sampai ke ujung tali yang di bawah itu jaraknya berapa. Di sini siku-siku ya, otomatis karena berdiri tegak, dia nggak miring ke sana itu tiangnya. Menggunakan Pitagoras. Oke, nah, Pitagoras. Berarti cari ini yang ditanya bukan sisi terpanjang, berarti dikurang 169 dikurang 25 itu 44 12 berarti 12 meter. Oke, ini sebelum ke aritmatika ya, ada beberapa juga. Kita hapus dulu biar enak. Oke. Yang ini nanti dipahami ya. Mohon maaf dihapus dulu. Kalau mau itu mundurin lagi ya. Oke. Close. Oke. Jangan warna merah deh. Nah, di sini pun kalau misalnya ada soal cerita, misalkan ilustrasi sama ada tiang bendera misalkan juga ya, berdiri tegak kan otomatis. Oke. Kemudian ada seorang anak tegak juga, misalkan pemimpin upacara nih kan, biasanya seperti itu. Misalkan ini 12 ya, 12. Kemudian diminta nih, diminta sudut pandang, jarak dari ini orang lah ya, mohon maaf lah ya, ini berapa gitu kan, caranya gimana gitu. Tetap caranya Pitagoras. Misalkan dia tingginya 2 meter, wah tinggi banget nih ya. Berarti di sininya ini 2, di sini berarti 10. Di sini misalkan lah 8. Oke. Dicari jarak pandangnya berapa, atau jarak antara tiang ini juga kalau misalkan ini diketahui juga berapa. Itu juga menggunakan teorema Pitagoras. Tapi ingat jangan sampai ke bawah, sampai di batas dia melihatnya. Ini ya, soalnya ini juga gampang. Asal kalian bisa mentransfer atau menganalisis dari sebuah cerita ke gambar, itu akan lebih mudah kita untuk memahami soal dan bisa menjawabnya. Nah, ke aritmatika sosial, untung, rugi, bruto, tara dan lain sebagainya di sini ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini aritmatika sosial yang pertama ada 5 lusin bensin. Oke, kita tahu ya 1 lusin itu 12 buah. Grosir dengan harga 40.000 setiap lusinnya. Kemudian pensil itu dijual dengan harga 5.000 per batangnya. Jika seluruhnya habis terjual, maka keuntungan yang didapat adalah berarti ini untung. Ya, ingat kalau untung itu berarti harga jualnya lebih tinggi dari harga beli. Kalau rugi berarti harga jualnya kurang dari harga beli. Oke, harga belinya kita tahu nih 5 dikali 40 ya langsung. Berarti 200.000. Kemudian harga jualnya itu ada 5.000 per batangnya. Ingat, berarti kalau 5 lusin berarti 5 kali 12 60 300.000. Dilihat nih dari sini berarti untungnya berapa? Langsung ya udah kehitung 100.000. Oke, nggak perlu dikurang ya, ingat
lah. Tapi kalau untung itu harga jual dikurang harga beli. Nah, kalau soal yang kedua, ada sebuah misalkan mall lah ini ya, ada diskon dia 15%. Budi membayar kaos tersebut dengan harga ini, harga setelah diskonnya ya. Harga uang atau uang yang dibayarkan gitu kan. Yang ditanya harga sebelum diskon atau harga awal. Kita tahu ya kalau uang yang dibayarkan ini ya, misalkan ini A itu berarti kan harga awal, harga sebelum diskon dikurang harga diskon kan? Diskon. Ini 150. Ini harga awal ya, gini aja ya biar singkat. Harga diskon itu berapa ya? 15% dari harga awal kan? Oke, cari. Nolnya kurang. Berarti harga awal nih pakai persenan nih. Kita berarti ini harga awal tuh berarti ya 100%. Ya, dari harga awal yang ini 15% harga awal. Dikurang kan persenannya? 100% kurang 15% berarti 85% harga awal. 150.000. Berarti ya, berarti harga ini kan sama aja 85 per 100, 150 harga awal. Berarti harga awal itu sama aja 150 dikali 100 dibagi 85 ya. Paham? Nanti lebih gampangnya nanti akan saya ilustrasikan supaya lebih gampang. Ini koma-koma ya hasilnya. Sorry, angkanya nggak cantik. 1 7 6 4 0 lah misalkan itu ya, 0 ini harga awalnya berarti 100. Oke, ini nggak ada komanya ya, sorry di sini harganya 176.400. Sebenarnya koma sekian lah inilah gitu. Atau lebih gampangnya gini, kalau misalkan awal kan ada diskon 15%, berarti harga awalnya itu 85 kan. Tapi untuk cari harga ini harus dibalik, pasti itu dibalik. Berarti 100 per 85 dikali harga diskonnya 150 gitu. Atau misalkan di sininya Ustazah ubah 20%. Oh, harga awal kan, langsung aja. Berarti 100 per 20 dikali 150. Ini cara cepatnya. Ingat ya, cara cepatnya ini. Ya, berarti kan karena kalau harga total seluruhnya kan 100% gitu kan. Tuh, gampangnya seperti itu. Nah, yang di sini selanjutnya tentang yang kemarin, yang bruto, neto, tara. Oke ya. Ingat kalau bruto itu neto tambah tara. Neto itu berat bersih. Kalau tara itu kalau misalkan jajanan, kalau yang isinya itu neto, kalau yang bungkusnya itu tara. Nah, bruto 440 kantong gula pasir itu ini. Masing-masing kantong gula memiliki tara masing-masing ya 1%. Neto dari masing-masing kantong gula itu kita cari dulu, coba bruto satu kantong itu berapa caranya? 1 ya, 1 kantong gula ya 800 dibagi aja 40. Oke, berarti 20 kilo ini brutonya. Sedangkan taranya 1%. Nah, tara 1%. 1% dari 20 per 100 kali 20.
Maaf, ini 1 ya. Kesemangatan nih. Berarti 2 dibagi 10. 0,2 kilo. Berarti kalau netonya, kan kita tahu nih bruto itu neto ditambah tara. Berarti kalau neto ya bruto dikurang tara. Tara. Atau kebalikan, berarti kalau nyari tara yaitu bruto dikurang neto. Ini ada 20 dikurang 0,2. 19,8 kilo. Gampang ya. Nah, kalau misalkan aritmatika sosial, soal selanjutnya, sebuah mesin cuci terjual dengan harga 1.800. Dengan harga tersebut penjual mengalami keuntungan 10% harga pembelian gitu kan. Ya 10% dari ini harga jual ya, udah terjual. 10% dari ini berarti 180.000 kan? 10% dari mesin cuci. Bingung ya. Oke, pelan-pelan. Berarti kan untungnya itu kan 10/100 kali harga jualnya. Berapa? 180-an. Oke. Berarti harga belinya, kan ingat kalau untung itu harga jual harus lebih tinggi dari harga beli. Berarti kalau harga belinya ya dikurang 180, 1 juta dikurang 180, 1.800.000 berarti 1.620.000. Benar? Iya. Ini harga belinya. Gitu ya. Harus bisa. Oke, udah selesai. Tapi sebelum selesai nih beberapa contoh lagi. Di mana ya? Ini udah enggak dicoret-coret. Kayak misalkan nanti ada beberapa soal di bangun datar itu yang soalnya itu bangun datarnya itu gabungan gitu, bukan hanya suatu bangun aja. Misalkan segitiga. Kemudian di sini ada persegi panjang. Ya. Di sini misalkan ada persegi gitu kan. Terus diminta untuk cari keliling gitu kan. Ingat kalau misalkan kelilingnya ya seluruh segitiganya, atau misalkan ada segitiga sama sisi gitu kan. Di sini juga sama sisi. Ini cari, ini ada 20, ini misalkan 10. Enggak tahu di sisi berapa, ini sama sisi ini sama berarti 10. Jadi harus tahu karakteristiknya ya. Pahami. Insya Allah kalau misalkan tahu karakteristik, insya Allah gampang. Mungkin cukup. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan jangan lupa bagikan video. Jangan lupa like dan subscribe, gabung ya di channel ini supaya makin semangat. Mudah-mudahan bisa membantu dan ujiannya berjalan dengan lancar. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.